berjamaah dalam rangka silaturahim, kemudian ya, iktikaf selama 3 hari di masjid kita di sini. Alhamdulillah, ini merupakan satu rahmat dari Allah SWT kita dipertemukan dalam rangka silaturahim. Dan insyaallah pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Insyaallah yang masih di belakang insyaallah kita dulu makan rahmat insyaallah. Hidupkan majelis dan yang akan menyampaikan insyaallah yang telah dimusyawarahkan Ustaz Siddiq Bahmi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli. Alhamdulillah, tentu tidak ada yang paling afdol dalam mengawali majelis kita pada malam hari ini selain sama-sama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di mana asbab nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa duduk di tempat ini karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, tapi karena hidayah. Maka Allah sampaikan kita harus banyak bersyukur atas perkara hidayah. Jangankan kita yang muslim ini bersyukur. Ketika satu riwayat sebutkan bahwa Rasulullah itu pernah sholat semalam suntuk sampai kaki beliau dibengkak-bengkak. Maka istri beliau berkata, ya Rasulullah, engkau kan sudah dapat jaminan dari Allah, kenapa masih sholat lagi seperti ini? Maka Nabi sampaikan, bukan karena aku tidak jadi sepantasnya aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya, jadi Nabi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka kita pun yang muslim Allah sampaikan harus bersyukur banyak bahwa Allah kasih hidayah kepada kita. Maka dengan jalan kita selalu berdoa semoga Allah tetap istiqomah dalam hidayah. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada jemaah sekalian, saya maksud berbicara di depan bapak sekalian bukan maksud untuk menggurui atau mengajar, tetapi saya berbicara ini sebagai istilahnya saling membagi informasi. Karena kalau mengajar itu tugasnya para ulama. Tugas mengajar itu para ulama, para ustaz. Tapi untuk mendakwah mengajar itu adalah tugas seluruh umat Islam. Ada satu ulama besar, almarhum Ustaz Hussein Kamil baru sampaikan hari ini orang banyak keliru. Kenapa orang-orang dulu itu harus berdakwah mengajar orang? Nah di sini saya sampaikan bahwa kata mengajar dan mengajar itu beda. Jadi mengajar itu perlu ilmu, terus ulama yang mengajar. Tapi mengajar itu maksudnya tugas seluruh umat Islam. Contoh kecil saya sampaikan ada azan itu. Azan itu adalah dakwah yang paling tinggi, ajaran paling tinggi, dakwah hitam. Kenapa anak kecil boleh azan maksudnya? Kenapa anak kecil boleh azan? Padahal ini mengajar. Jadi tidak ada masalah yang dirahmati Allah bahwa mengajar ini adalah tugas kita sebagai umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka inilah maksud saya berbicara ini untuk sama-sama saya mau mengajar asal, mengajar fikir kepada jamaah yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan insyaallah dengan ajakan yang akan saya sampaikan insyaallah akan menjadi satu renungan bagi saya pribadi dan kita semua insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi saya ingin sampaikan pada malam hari ini suatu ungkapan, suatu penyampaian dari para masyayikh kita dalam dakwah yang mungkin Bapak sudah dengar, yang sering kita usahakan bersama, bahwa masyayikh kita sampaikan bahwa segala sesuatu benda itu dikatakan hidup apabila dia punya roh. Jadi segala sesuatu itu benda itu dikatakan dia hidup apabila punya roh. Kalau dia sudah tidak ada roh, maka itu benda itu disebut benda mati. Dipakai musuh. Maka masih kita sampaikan bahwa begitulah dengan dunia ini. Jadi dunia ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di
dia akan menjadi bangkai, akan menjadi mati apabila dia punya roh. Jadi dunia akan mati, akan jadi bangkai apabila tidak punya roh, akan hancur. Maka beliau seperti apa roh daripada dunia ini? Itulah din adalah agama. Jadi agama ini adalah roh daripada dunia ini. Ketika amal agama sudah tidak ada dalam kehidupan dunia ini, maka dunia ini akan mati. Dan mungkin Tuhan sudah dengar satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa selagi masih ada orang yang mencatat Allah, maka kiamat ditangguhkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi ketika agama sudah tidak dalam kehidupan dunia ini, orang sudah jauh daripada amal agama, maka dunia ini kan mati ya, jadi bangkai. Ini atau agama itu punya ruh. Apabila agama tidak ada ruh, maka agama dunia ini akan mati, akan jadi bangkai. Jadi agama dunia ini akan jadi mati, akan hilang daripada agama. Nah, apa itu daripada ruh agama itu? Maka masih kita sampaikan adalah dakwah. Jadi ketika dakwah hidup dijalankan dengan baik, dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, maka agama akan hidup ya Mas. Dan ini sudah terbukti. Tidak bisa kita pungkiri Mas sekalian. Agama ini ya Mas sekalian datang tersebar ke seluruh penjuru dunia ini, bukan dibawa oleh aku, bukan dibawa oleh guru, tetapi ada dakwah, ada orang yang mengajar, sehingga akan tersebar di mana. Allah datangkan para nabi yang sekalian untuk mendakwakan ini agama. Sebenarnya Allah sanggup sampai Allah sanggup memberikan hidayah agama tanpa perantara manusia. Tapi Allah menghadirkan para nabi, para rasul ini Allah mengajarkan kepada kita pentingnya dakwah. Dakwah sangat penting sekali. Bahkan Allah sampaikan dakwah itu tulang punggung yang sangat kuat dalam agama ini. Ketika orang sudah tinggalkan ini dakwah ini, maka agama akan menjadi lemah. Dan ini sudah banyak contoh dalam sejarah, tidak perlu kita cerita banyak lebar. Sejarah masa lampau bagaimana ada satu negara, satu wilayah yang tadinya Masya Allah kehidupan agama yang begitu hebat, tapi ketika dakwah ditinggalkan, tidak ada orang yang mau lagi risau fikir ini agama, tidak mau orang apa, maka agama lama-lama hilang dalam kehidupan mereka. Dan ini banyak sekali wahyu, putus keberkatan wahyu daripada Allah. Ibnu Abbas sampaikan wahyu Allah ini ada dua, yaitu wahyu yang tersirat dan tersurat. Lupa kenapa yang tersurat itu Al-Quran, yang tersirat adalah alam. Jadi semua yang masyarakat ini wahyu Allah turunkan ini menjadi berkah kepada kehidupan manusia. Tapi ketika umat manusia, umat Rasulullah meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, sudah meninggalkan dakwah, maka putus berkah daripada wahyu Allah. Artinya apa? Al-Quran, wahyu Allah ataupun alam yang tadinya membawa berkah bagi kehidupan manusia, ini akan mencabut keberkahan. Sehingga ketika umat manusia putus keberkahan daripada wahyu Allah berupa Al-Quran, kehidupan manusia akan menjadi kacau. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran yang berisikan agama, ma'isyatan dhanka, akan menjadikan kehidupan mereka sempit dan gelisah. Itulah yang menimpa hari ini, Bang, sampai menimpa umat kebanyakan hari ini, perasaan sempit dan gelisah. Negara yang begitu makmur, Masya Allah, banyak kekayaan alam di negeri ini, tapi terasa sempit, gelisah, keadaan tidak ada ketenangan. Allah cabut ini Al-Quran sudah tidak ada hubungan lagi dengan Al-Quran. Kemudian alam yang tadinya ini wahyu berupa alam ini Allah ciptakan untuk berhikmat, memfasilitasi kehidupan manusia, berubah Allah ubah keadaan ini menjadi membawa laknat kepada manusia, sehingga ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Ini kenapa? Karena ini hurimat para putus keberkahan daripada Allah. Kenapa? Karena meninggalkan amal ma'ruf, dakwah sudah ditinggalkan. Orang-orang sudah tidak mau peduli dengan dakwah. Orang-orang sudah tidak mau peduli dengan dakwah. Mereka menganggap bahwa dakwah itu tugas para ulama, para imam, para ustaz yang ada di kampung. Sehingga dakwah itu kadang-kadang nanti ada istiqamah, ada takziah, ada dakwah, ada nanti sama
kepada dakwah. Para jamaah sekalian, bahwa dakwah itu harus setiap saat, di mana saja kita harus jalan terus. Mufti kita sampaikan, almarhum satu sampaikan bahwa dakwah itu ibarat berenang di laut. Kalau orang main bola, boleh istirahat sedikit, berhenti, malah bulu tangkis, sepeda berhenti. Tapi kalau dakwah ini ibarat berenang, kalau kita berhenti berenang saja, maka apa yang terjadi? Kita akan tenggelam. Ketika kita tenggelam di dalam laut, kita tenggelam dalam kenikmatan dunia. Kalau tenggelam orang tenggelam di laut, cepat-cepat ke atas, menyelamatkan diri bagaimana supaya jangan mati. Tapi semakin kita tenggelam dalam kenikmatan dunia, semakin asyik. Nanti sadar ketika datang sakaratul maut baru kita sadar.